Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom semuanya, salam budaya, salam kebajikan. Baik, pada kesempatan pada malam hari ini, ya, pada malam minggu hari ini, mungkin agak sepi karena orang banyak yang malam mingguan hari ini, jadi wajar. Baik, perkenalkan nama saya Ahmad Danis Putra, moderator sebagai founder ya dari MSEC gitu. Nah, di sini kita akan membahas ya materi pada hari ini kita bakal membahas tentang Debian server, instalasi dan komen-komen dasarnya. Nah, jadi nanti ini kita mungkin akan dijelaskan beberapa eh, komen-komen dasar dari pemateri kita ya atau narasumber kita. Nah, jadi narasumber kita ini bernama Muhammad Rihan. Dia seorang network engineer, kebetulan alumni TKJ Bang ya atau masih di TKJ? Masih, masih. Masih di TKJ. Jadi dia masih di TKJ, PKL sekarang ya Bang ya. Sama Ah, anak dari ini juga apa namanya em, kita bakal simak bareng-bareng lah materi yang nanti disampaikan sama Bang Muhammad Rian ini. Baik, untuk mempersingkat waktu, semoga dari pengenalan tadi mungkin bisa kenal sama kami berdua ya, dan mungkin bisa kayak tahu gitu sayanya juga yang ngisi materi itu siapa. Baik, untuk mempersingkat waktu, kita persilakan Bang Muhammad Rian. Terima kasih. oke, makasih banyak Den. Nah, jadi sebelum saya mulai ke materinya nih ya, uh, coba yang ikut webinar yang kemarin itu coba angkat tangan. Terus ada tombol angkat tangan. Oke, mantap. Jadi ada 2 orang. Oke. Jadi buat yang belum join yang materi yang kemarin, jadi sebenarnya materinya itu nyambung dia dari webinar yang sebelumnya itu dengan yang ini. Berikutnya juga gitu, Sabtu depan nanti akan ada webinar lagi. Itu materinya nyambung dengan materi webinar yang hari ini. Makanya kita record. Oke, jadi saya share screen. Oke, aman ya? Aman Bang. Nah, jadi di materi yang lalu kita udah belajar topologi kan. Nah, jadi di topologi itu kebetulan bukan gue sih yang jelasin sampai selesai karena ada masalah jaringan. Jadi gini, di topologi jenis-jenis topologi itu ada beberapa jenis topologi, diantaranya bus, star, ring, dan lain sebagainya. Tapi untuk membuat jaringan, topologi yang umum dipakai, bahkan mungkin rata-rata pakai itu, semuanya juga pakai topologi itu dia pakai topologi star. Ini topologi star. Itu topologi star emang namanya star artang kan, harusnya kan bentuk bintang. Tapi sebenarnya walaupun nggak bentuk bintang, yang jelas di situ dia ada server, terus switch-nya di tengah nih. Itu udah bisa disebut sebagai topologi star. Jadi gini, topologinya itu gini. Di sini ada ISP. ISP itu buat yang nggak tahu, ISP itu adalah singkatan dari Internet Service Provider atau dalam bahasa Indonesianya itu penyedia layanan internet. Oke, penyedia layanan internet. Nah, terus di sini ada modem. Modem ini gunanya buat kita bisa dapat jaringan dari ISP, terus kita sambungin ke PC dan server ini nanti. Tuh, biar kita dapat jaringannya gitu dari si ISP. Ini fungsi dari modem. Terus fungsi dari switch, ini buat ngebagi nih kita buat space tambahan. Space tambahan Ethernet untuk menghubungkan 10 PC ini. Karena kebetulan untuk space-nya ini port yang ada di server itu mungkin cuma 1 atau 2. Jadi nggak muat dia. Jadi kita pakai switch biar muat 10 PC. Tuh. Terus di sini ada server. Server ini nanti di sini kita akan isi beberapa. Misalkan
website, email, FTP, dan lain sebagainya. Nanti server ini, yang ada di dalam server ini akan bisa diakses oleh klien atau PC ini. Oke. Oke. Saya lanjut ya di penginstalan. Jadi gini. Kita buka VirtualBox. Oke. Nah, jadi saya akan membuat servernya ini di VirtualBox. Karena kita belajarnya kan secara Meet. Kalau tatap muka mungkin saya pakai server yang asli atau mungkin gue install secara live. Ini. Jadi kita buat mesin. Misalkan nama mesinnya gue kasih nama msec aja, kan? Dan msec. Oke. Ini kita masukin file ISO-nya untuk menginstal si Linux Debian-nya ini. Nah, jadi sebenarnya untuk Linux Debian ini ada 3 DVD ISO. Yang pertama ini DVD 1 ini buat instalasi. Yang kedua dan ketiga ini isinya itu cuman patch cake dia. Misalkan ada bin 9 untuk DNS, terus ada Apache 2 dan MySQL. Untuk menginstalnya kan di DVD 1 dia nggak lengkap dia patch cake-nya. Buat kita nginstal kita butuh DVD tambahan. Tuh. Ini untuk menginstal kita pilih DVD 1. Ini kita skip aja, kita centang sini. Terus next. RAM-nya kita defaultkan aja. Nah, terus di sini. Sini ada jumlah hard disk. Jumlah besar hard disk untuk virtual hard disk-nya. Sebenarnya 10 GB itu udah cukup. 10 GB udah cukup, tapi terserah kalian mau kasih berapa. Terserah mau kalian kasih berapa. Tapi sini gue mau kasih 10 GB aja. Oke, biar aman space untuk laptop gue juga. Terus kita next aja. Terus finish. Nah, jadi nanti kita kembali lagi ke topologinya ya. Ini ISP. Dari ISP nanti akan memberikan IP ke servernya ini. Oke. Akan memberikan IP ke servernya ini. Otomatis sini saya kan terhubung ke hotspot ya. Ini terhubung ke hotspot. Oke, jadi nanti IP dari hotspot ini yang saya dapat akan saya masukkan ke server ini. Oke. Jadi yang paling pertama itu kita setting di sini di bagian Ethernet-nya, adapternya gitu. Sini kita pilih bridge adapter. Biar jaringan server ini ngikut ke komputer yang asli ini. Ini untuk permission-nya kita allow all aja. Jangan lupa buat centang ini. Kalau misalkan nggak kecentang, kalian harus centang di sini kabel connect-nya. Oke. Terus kita next aja. Kalau udah tinggal start aja. Nah, di sini ada beberapa pilihan. Bentar. Mau gedein dikit. Di sini ada beberapa pilihan ya. Ada graphical install, terus advanced option. Nah, jadi ini ada fungsinya masing-masing. Advanced option biasanya sini isinya buat untuk kita mau install secara otomatis. Ya, otomatis keinstall dia. Jadi kita nggak perlu ngatur partisi lagi segala macam langsung. Untuk graphical install, kita nginstal Debian servernya ini dalam bentuk GUI. GUI itu adalah singkatan dari Graphical User Interface. Contohnya Windows ini, dia pakai GUI dia. Ada logo, segala macam. Nah, untuk install, kita nginstal servernya ini atau Debian servernya ini, Linux Debian-nya, dalam bentuk CLI atau command line. Contohnya di CMD. Nah, CMD. Ini dia command line dia. Nih. Nah, berhubung kita mau buat server, jadi kita install dalam bentuk CLI. Ini saya install. Oke.
Maaf ya, di sini lagi hujan, Cok. Nah, jadi gini. Sini untuk bahasa penginstalannya kita pilih nih English. Kita pakai bahasa Inggris aja biar gampang. Untuk country atau kan ini buat time zone-nya nanti ini penting. Kalau lu salah area untuk lokasi kamu berada, nanti nggak akan bisa terhubung dia. Ini kita kan tinggal di Indonesia. Jadi otomatis kita tinggal di benua Asia. Terus kita ada di Indonesia nih. Kita tinggal di Indonesia. Untuk ini ada, kita pilih United States aja. Terus ini untuk keyboardnya. Keyboardnya default American English saja. Oke. Nah, sini kita, terkadang ada orang dia nge-cancel di sini. Tapi gue nggak nge-cancel. Karena gue mau dapat IP dari sini. Dari sini. Kalau kita cancel, kita nggak akan dapat IP dari si hotspot saya ini. Kita nggak akan dapat IP. Kita harus atur IP-nya secara statik. Oke. Begitu dia. Untuk hostname, ini terserah. Tapi hostname ini penting. Hostname ini penting. Di webinar selanjutnya itu ada yang namanya DNS server, ada juga web server. Ini hostname-nya ini penting banget. Penting banget buat DNS untuk dan web server. Jadi harus ingat betul-betul untuk hostname-nya. Hostname-nya saya kasih nama msec aja, msec. Oke. Domain. Domain ini bisa kita kosongkan aja. Nanti kita akan buat sendiri nanti domainnya. Nantinya. Root password kita kasih yang mana? 1 2 3 4 5 6. Nah, itu aja. 1 2 3 4 5 6. Oke. Full name msec. Nah, ini password sama 1 2 3 4 5 6. Oke. 1 2 3 4 5 6. Oke, di sini nah ini pentingnya tadi country kan. Ini ada time zone. Nah, kebetulan saya tinggal di Sulawesi. Jadi saya pilih sentral, waktu Indonesia Tengah. Nah, sini untuk partisi buat pemula baiknya pakai ini, with use entire disk. Kan tetapi gue mau yang join di sini itu nggak pakai cara ini lagi. Kita pakai manual aja. Nih, ini udah ada hard disk virtualnya kan yang kita tadi kita kasih 10 GB. Ini kalian tekan enter. Habis itu yes. Nah, otomatis ada free space. Free space. Sini akan kita bagi lagi partisinya. Kita tekan enter. Create a new partition. Terus ini. Untuk pertama itu kita buat partisi untuk boot. Untuk biar mesinnya ini bisa booting. Kita kasih 1 GB. Enter, enter. Terus ini untuk mount point-nya. Mount point slash ini artinya root. Sedangkan kita mau buat untuk boot. Untuk boot itu kita tekan sini enter. Habis itu pilih boot nih. Boot. Oke, untuk bootloadernya nanti. Enter. Habis itu biar bootloadernya nanti bisa kepasang, ini bootable flag-nya kita on kan. Kita enter aja. Kalian tekan enter aja di sini. Otomatis langsung on dia. Ini. Kalau udah, kita done setting up the partition. Nah, untuk partisi kedua, kita buat untuk swap area. Kita kasih 2 GB aja cukup lah. Enter, enter. Sini untuk swap area kita bukan ngubahnya di sini. Kita nggak ngubah di sini. Jadi kita ubah di sini. Kita enter, terus ganti ke swap area. Terus done setting up the partition. Oke. Partisi ketiga untuk partisi root. Nanti kita simpan filenya di situ, file-file kita.
Kita kasih sekitar 5 GB. Enter. Nah, udah langsung otomatis jadi root. Udah jadi root dia. Don't setting up the partition. Jadi nih, sisanya kita jadikan untuk partisi home. Nah, otomatis jadi home dia. Don't setting up the partition. Kalau udah semua gini, oke. Nih, finish partitioning and write change to this. Enter. Terus yes. Ini kalian tekan tanda panah aja, tanda panah kiri, terus enter. Oke. Ini akan mulai menginstal dia. Akan mulai menginstal sistemnya. Kita tunggu sebentar. Aman ya, saya cek ya, aman ya. Ada Pythonnya. Oke. Sini ada pesan scan another CD or DVD. Ini no aja. Terus ada use a network mirror, no juga. Oke. Kita tunggu sebentar. Nah, sini select and install software. Kita disuruh milih software apa aja yang akan kita install gitu. Nah, sini nih yang agak lama dia. Sembari menunggu, mungkin ada yang mau open mic, boleh. Yang mau open mic boleh sambil kita nunggu-nunggu dulu ya. Gue yang TKJ aja kagak paham anjay. Apanya bang yang nggak dipaham bang? Boleh kok ditanyakan. Gue masih kelas 1 sih. Oke, ikut aja. Minggu depan ada webinar lagi. Baru nyampe mana ya? Sehabis sharing file gitu tuh. Oh, yang Google pakai service. UTV itu kan? Iya. Oke, baik. Ini dari Bang Muhammad Hasan. Mau tanya terkait Dix tadi ada LVM itu apa ya Mas katanya tuh. Coba mungkin bisa dijawab Bang Rian. Kenapa? Di chat ada yang nanya nih, mau tanya terkait Dix tadi ada LVM itu apa ya Mas katanya.
LVM. L itu gue lupa apa ya singkatannya. Yang jelas VM-nya itu virtual machine. Gue lupa apa L-nya. Udah. Nah, jadi kayak maksudnya itu gimana itu Mas, maksudnya kayak Dix tadi untuk LVM itu gimana penjelasannya gitu. Intinya LVM ini dia uh, berhubungan dengan partisi virtual yang dibuat tadi di VirtualBox. Oh, oke. Mungkin gitu ya simpelnya ya. Untuk Muhammad Rehan, semoga terjawab ya Bang ya. Bang mau nanya nih Bang, installnya lebih lebih gampang pakai Power ISO apa pakai DVD room? Oh, buat ISO. Iya. Nah, jadi kalau Debian itu nggak perlu buat ISO lagi sebenarnya. Maksudnya lu mau buat bootable gitu. Iya, apa perlu pakai bootable dulu apa nggak usah? Kalau kalau lu nginstal secara live ke komputer lu install dual boot atau single boot, itu lu harus buat bootable dulu. Itu apa aja mau pakai Rufus atau segala macam boleh. Tapi saran gue pakai Rufus aja. Soalnya banyak gitu yang udah buat tutorialnya. Terus untuk bila ada masalah dalam pembuatan boot, itu udah banyak yang bahas cara problem solvingnya gitu. Oke, thanks. Oke. Tapi kalau di VirtualBox itu nggak perlu buat bootable. Karena kita kan buat mesinnya secara virtual aja. Kita ngaturnya itu di VirtualBox-nya aja. Tinggal masukin ISO terus tekan udah. Nggak usah buat bootable dia. Oke Bang, ini aku mau nanya deh dikit dah ya, biar ada pertanyaan juga. Nah jadi eh, aku ini kurang ngerti nih tentang topologi star itu dia maksudnya gimana, atau mungkin udah dijelasin dari webinar kemarin ya atau webinar semalam. Ya, Nah, sebenarnya udah dijelasin dari webinar nah semalam. mungkin akunya lupa atau gimana, coba tolong Jadi dijelasin sedikit aja deh tentang topologi gue star ini. gue singkatin aja ya. Nih, Iya. ya kan ada banyak topologi tuh. Sebenarnya topologi ini namanya itu diambil dari bentuknya gitu, dari bentuk topologinya. Ah, Ya kan topologi ring, dia kan bentuk ngelingkar dia kan sehingga membentuk lingkaran. ya benar-benar. Tapi ini topologi ring dan topologi star ini hampir sama. Hmm. Bedanya topologi ring itu eh, untuk PC-nya itu dia apa ya gimana ya? Semua PC nggak ada server dia di situ di topologi ring. Jadi masing-masing klien itu sebagai klien server, bisa jadi klien, bisa jadi server. Jadi nggak ada gateway di situ. Misalkan kalau topologi star kan, otomatis itu si klien akan menggateway ke server. Maksudnya menggateway itu dia meminta layanan ke server. Nggak kayak si ini topologi ring, yaitu nggak pakai gateway, dia pakai IP aja, nggak ada gateway-nya. Oh, oke, oke. Kalau star itu kenapa orang pakai star? Yang pertama penggunaan kabel. Contoh aja ya topologi bus. Dia kan pakai kabel koaksial dia. Untuk membuat jaringan lokal, masa kita mau beli koaksial lagi kan? Ya sih benar-benar. Itu. Yang kedua, kenapa pakai star? Yang pertama topologi star itu satu-satunya topologi yang walaupun bentuknya bukan bintang ya tetap disebut topologi star juga. Oh, oke, oke. Kayak ini kan topologi star, tapi bentuknya nggak ada unsur bintang sama sekali kan. Intinya topologi star itu gini, ada switch di Hmm, tengah, nah kan. Terus si switch ini dia dilayani oleh server. ya. Dia langsung terhubung ke server buat nyebarin nanti ini switchnya gunanya menyebarkan ke 10 klien ini nanti. Tuh. Berarti, aduh, mesin nyala lagi. Sebenarnya itu Jadi, topologi star itu cuman cakup ini doang, server, switch dan PC itu doang. oh,
ini cuma tambahan aja karena gue mau IP servernya ini dapat dari ISP, makanya gue tambahin ISP ini dan modem gitu. Oke, I see. Kalau Berarti secara intinya nama dari topologi star itu apa ya, dari kabel gitu maksudnya. ya Oh, oke sih, oke, thank you. intinya itu switch itu membagikan jaringan yang ada di server untuk dibagikan kemudian ke klien gitu. Oke, jadi nih Bang, maaf nih Bang Muhammad Rihan ya. Ya. Tadi kan ada yang bertanya nih tentang Dix LVM tadi tuh. Nah, jadi maaf ya, kita juga sama-sama belajar ya. Jadi Ya, wajar lah benar-benar. ada kesalahan, ada juga ya mungkin setiap manusia juga ada kesalahan ya. Ya, Jadi betul. ini aku jelasin sedikit nih. Ada yang kasih masukan lewat WA. Jadi LVM itu tuh logical volume manager. Jadi simpelnya Nah, itu dia berfungsi sebagai logical partition. Simpelnya bisa bikin satu presisi besar seukuran misal 5 GB dengan 2 DIX yang satu 3 GB, satu lagi 2 GB. Jadi oh, simpelnya dia kayak logical partition lah gitu kira-kira. Berarti ini thank you banget lo yang ngasih saran lo ya, yang oh jadi ngarek. LVM itu kayak misalkan di Windows kan MBR dan GPT gitu kan. Hmm, mungkin begitulah kira-kira. Soalnya penjelasannya begini, kesimpulannya kira-kira. Terima kasih BTW yang udah ngasih masukan lewat WA. Udah jalan. Oke, lanjut lagi ya. Oke. Nah, jadi sini ada pesan lagi. Participate in the PageCake Usage Survey. Tano aja. Nah, di sini karena kita mau install dalam bentuk CLI, untuk Debian desktop environment-nya kita hilangkan aja centangnya dengan menekan tombol spasi. Terus print server juga kita hilangkan. Nah, kita centang ini nih SSH server. Kenapa Bang? Cuman SSH server. Kenapa kita centang SSH server? Jadi nanti di webinar selanjutnya itu ada yang namanya web server kan. Web server itu kita nanti akan memindahkan file phpMyAdmin sama CMS misalkan WordPress, OpenCart, Joomla. Kita mau masukkan filenya ke server. Jadi otomatis kalau pakai VirtualBox kan nggak bisa di input dia, kita nggak bisa masukin secara langsung. Otomatis kita harus remote dia buat memasukkan file phpMyAdmin dan CMS-nya ini. Jadi kita continue. Nah, sini juga agak lama sih. Jadi sembari menunggu kita bolehlah open mic lagi. Ya mungkin dari yang tadi disampaikan ya tentang tiket-tiket ini sambil menunggu instalasi juga mungkin ada yang mau bertanya Bang, abang-abang yang mungkin join di uh, meet pada malam hari ini gitu. Halo Bang.
Oh ya, sekedar informasi aja nih untuk link atau kayak untuk ininya ya, untuk videonya, video record dari webinar pada malam hari ini nanti itu nggak akan kita publish ya. Jadi melainkan nanti kita bakal taruh di bagi yang mengklik link aja gitu. Nanti link itu nanti kita sediain di websitenya MSEC ya. Jadi bisa dilihat aja nanti. Udah tersedia di sana juga. Jadi aman lah. Ntar sambil nunggu ya kan, biar nggak terlalu lalot juga ya kan. Siap, siap. Stop screen dulu, kalau udah jalan, ini udah lanjut, kita share screen lagi. Benar. Nah, jadi ini BTW sambil nunggu juga biar ada topik ya sambil nunggu. Hubungan antara Debian server sama webinar semalam itu gimana sih, Bang Rian? Sebenarnya gunanya materi awalnya itu biar itu yang ada subnetting, kayak yang paling berperan penting sebenarnya itu yang subnetting sebenarnya. Oh, berarti nanti Debian server ini sebagai subnetting gitu ya? Enggak, gini kan, ini ada jumlah klien kan. Jumlah klien tadi yang gue tulis itu 10 kan. Ya. Otomatis ada subnet mask dan lain sebagainya. Tuh. Benar-benar. Gunanya subnetting, misalkan 10 PC kita pakainya subnet masknya berapa gitu. Nah, oke. Mungkin yang semalam nggak ini Bang, join live gitu ya. Mungkin ada yang belum tahu tentang subnetting itu apa gitu. Oke dah. Nanti kalau habis instalasi gue jelasin juga. Oke. Siap. Oh, ini udah nih. Nah, gue share screen lagi. Oke. Di sini ada pesan lagi. Kita diminta untuk menginstal grup bootloader di dalam hard disk virtual. Kita yes aja. Kalau nggak install, lu nggak bisa boot, lu nggak bisa bakal masuk ke Linux lu. Yes. Terus pilih apa? Ini hard disknya, hard disk virtualnya, terus enter. Continue. Oke, ini udah selesai dia. Oke, sekarang kita login. Nah, sini kita langsung aja login sebagai root, terus masukin passwordnya tadi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, pasti kalian nanya, pertama-tama kita mau apa nih Bang? Nah, jadi untuk instalasi ini, kita cuman bakal untuk webinar ini pengalokasian alamat IP. Oke. Sebenarnya ini udah langsung masuk ke router server namanya. Nah, jadi gini, gue jelasin dulu ya di Pine. Nah, jadi gini. Saya dapat, bentar. Gue cek dulu sini. Kita cek ini kan, interface-nya. Lihat nih, interface-nya dia pakai ENP0S3.
np03. Biar bisa nyambung ke PC asli kita harus ubah interface-nya menjadi ETH atau Ethernet. Nah, ingat kan yang di materi webinar awal itu ada link layer. Itu protokolnya ada Ethernet, np03 dan sebagainya. Nah, kita mau ubah np03 menjadi ETH. Caranya nih, Nano itu script Linux yang berfungsi sebagai text editor. Kalau di Windows misalkan yang suka main-main di programming, misalnya aplikasi text editor misalkan Shellcode, Sublime Text gitu. Kalau di sini kita pakai Nano text editor. Oke, jadi kita edit di folder ini etc default di dalam file group. Di sini ini ada baris ini grup cmd line Linux. Sini kita tambahkan di sini net.ifnames sama dengan 0 spasi bios devname sama dengan 0. Nah gitu. Ctrl X, Y, enter buat save-nya. Habis itu buat menyimpan perubahan ini, misalkan kita matikan mesin ini ya, supaya perubahan yang kita buat ini nggak kembali seperti semula. Kalau kita udah matikan, kita masukkan perintah ini group make config. Kita melakukan konfigurasi di folder boot group.cfg. Oke. Terus kita reboot. Oke, otomatis di sini udah berubah dia jadi ETH0. Tadi kan np03. Sekarang udah berubah menjadi ETH0 atau Ethernet 0. Oke. Kita jelasin lagi ya di Paint. Habis ini kita masuk ke router server. Oke, jadi gini. Untuk kita kan ini kan gue mau dapat IP dari sini, gue mau ambil IP dari sini. Sedangkan di sini IP-nya belum terbaca. Caranya kita edit di sini, nano etc network interface. Nah di sini ini kita hapus aja. Oke. Sini kita ubah jadi auto. Terus ganti jadi TH0. Kita restart. Ini. Cara restart networking itu ini. etc init.d networking restart. Bentar. Oh bentar, ini gue belum ubah sini, sorry. Ini oke, di situ kita coba IP AL. Nah otomatis kita dapat IP nih 192.168.219.219.97 prefix 24. Oke. Jadi saya jelasin lagi di Paint ya. Nah, jadi di dalam server ini ada dua IP. Yang pertama itu IP1. Namanya IP1. Yang terhubung yang kita dapat dari ISP tadi. IP1.
address-nya tadi. Address-nya tadi, bentar. Address-nya itu 192 168 219 97 97. Oke, benar. Nanti kita dapat IP segini kan. Oke. Terus di bawahnya dan emas. Nah, ini pentingnya untuk webinar pertama itu ada subnetting. Nah, jadi kita perhatikan di sini. Sini kita cuma ada modem, terus ada server. Oke. Otomatis yang pakai cuma 2. Tapi sebenarnya nggak perlu pakai netmask sih. Kalau statik, lu ngatur IP secara statik, lu harus atur netmask. Tapi gue ngaturnya secara DHCP atau dynamic. Jadi tinggal IP-nya aja gitu. Yang kita masukkan di sini DNS. Kan gue mau buat DNS server nanti. DNS ini IP-nya si server ini sama aja sebenarnya, 192 168 219 97. Oke. Nah, jadi si server ini nanti akan kita buat sebagai DNS. IP yang kedua itu ada IP LAN. Jadi ada 2 IP dalam server ini. Ini perhatikan, sini ada 10 PC. Di materi subnetting kemarin ada beberapa prefix dan jumlah hostnya masing-masing. Untuk 10 PC itu pakai prefix 28. Oke, 28. Prefix 28 itu address. Untuk address ini, untuk IP LAN, itu kita bebas mengatur berapa kalau LAN. Bebas lu mau ngasih berapa sini. Kan ini IP yang umum aja ya. 1. Jadi nanti sebagai apa ya? Dia nanti sebagai IP yang melayani si klien ini. Dan nanti klien ini akan meng-gateway ke IP LAN ini biar bisa terhubung ke IP1. Oke. Terus netmask. Oke. Karena 10 PC kita pakai prefix 28. Prefix 28 itu netmasknya ini sebenarnya diambil dari ini. 28 itu maksudnya ada 28 angka bit 1. Ada 28 kali angka 1 nih. Oke. Kalau kita convert ke desimal, hasilnya segini kira-kira. Kayak gitu. Jadi subnet masknya segini. Kita udah dapat 240. Yang harus kita lakukan selanjutnya itu kita daftar IP LAN-nya ke dalam server secara statik. Karena di sini masih cuma ada IP1 kan. Nah, kita kembali lagi ke topologinya. Topologinya ini gue pakai yang topologi star yang menggunakan 1 ETH. Tuh, 1 ETH. Maksudnya 1 ETH hanya ada 1 kabel yang keluar dari server ini. Hanya ada 1 kabel yang keluar dari server ini. Kalau 2 ETH, ini modem nyambung ke sini. Kabelnya sini. Ini anggap aja udah nggak ada kalau 2 ETH. Terus server keluar lagi kabelnya ke switch. Dia pakai 2 ETH. Karena gue pakai 1 ETH, otomatis nanti interface yang gue daftar itu, jadi kita akan daftar interface di situ. ETH0 ETH0.21. Kalau lu pakai 2 ETH, itu nanti yang daftar interface-nya ETH1. Ini kan dia pakai 1 ETH. Dan 0.21 maksudnya ini titik 21 dia ETH menumpang maksudnya.
dia menumpang di ini port 1 dari si switch ini. Oke. Nah, jadi kita daftar sini. Caranya kita masuk lagi di situ. Nih. Nano etc/network/interface. Kita masuk lagi ke situ. Kita daftar sini. Ini kan ada auto ETH 0. Kita enter, kita kasih jarak ETH 0, bentar. Auto ETH 0.21. Kita daftar interface-nya untuk IP LAN. IFS itu maksudnya interface ETH 1, ETH 0.21 iNet internetnya. Untuk LAN dia nggak pakai DHCP. Kita kan statik, kita mau auto share statik. Jadi otomatis kita masukin sini address 192. Terserah mau masukin berapa di sini, terserah. Oke. Sini kalian bisa masukkan netmask. Oke. Sini ada dua pilihan. Lu mau masukin netmask di sini boleh. Boleh. Terus lo mau masukin di sini SS28 juga boleh. Oke, gitu aja. Terus kita restart lagi. BTW untuk materi agak masih lama lagi kagak Bang Ri? Ini udah hampir sih. Habis daftar. Oh. Ini tinggal ngeping doang. Kita tes koneksi aja dari PC yang asli ini ke virtual box-nya gitu doang. Aku izin ambil makan dulu ya sebentar ya. Boleh. Oke, kita kan udah atur IP-nya nih. Nah, di sini kalian perhatikan. Di materi kemarin itu ada yang namanya range IP. Kalau ada IP yang nggak sama range, dia itu nggak akan bisa saling terhubung. Nah, server ini kan ada 2 IP dia. Dia beda range. Di antara 2 IP ini ada network ID yang berbeda. Dikatakan tidak sama range apabila network ID-nya berbeda. Lihat aja nih. Network ID-nya ini 192.168.219. Sedangkan ini 192.168.10. Otomatis kan nggak bisa terhubung kan dia. Nah, dibuatlah yang namanya routing. Routing merupakan teknik untuk menghubungkan dua segmen buat dua atau lebih segmen IP yang berbeda. Gini. Nah, fungsinya routing ini buat menghubungkan ini, yang dua ini. Oke, paham ya? Nah, kita edit di sini. Untuk routing, kita edit di versi ini. Nah, ini agak panjang nih scriptnya. Bentar ini. Ini ada etc di sini. etc ini .routing, oke? Sini kita tambahkan script tanda pagar tanda seru /bin /bus. Di bawahnya echo, ada echo. Echo ini fungsinya kita mau mengetikkan sebuah teks ke dalam sebuah file. Tuh, itu fungsinya. Satu ini diambil dari angka biner. Angka biner kan ada 2, 1, 2, 0. 1 itu dilambangkan sebagai aktif. 0 itu dilambangkan off atau tidak aktif. Maksudnya ini echo aktif atau on. Kita melakukan penulisan teks ke dalam file yang berada di folder proc.
di dalam folder SYS, di dalam folder net, di dalam folder IP versi 4. Nah, di dalam file IP forward. Nah, di sini bawahnya ada IP tables. Ini kita copy aja ya. Cara copy-nya itu Ctrl K, terus Ctrl U. Ada 4. Kita buat 4 IP table. Min F, min T, nat min F, min P. Nah, ini buat yang anak TK ya. Nanti di ujian itu kita disuruh buat ini. Enak kalau ada modul. Tapi kalau ujian itu kita nggak lihat modul. Jadi skripnya harus dihafal. Input drop. Di bawahnya sini min A, input min I, LO. LO itu singkatan dari localhost. LO. Min J accept. Ya, accept. Terus ini kita copy lagi 2 kali. Ini ganti jadi ETH0. Oke. Di sini sorry. Salah. Min I sini tetap min I, sini kita ganti ETH0. Sini ganti jadi state. Ini ganti jadi M. Terus di sini tambahkan min state, established, koma related. Oke, itu doang. Habis itu kita buat lagi nih. Tinggal 2 baris. Kita akan buat 2 baris lagi. Min T, nat, min A. Ini kita masukkan tipe routingnya. Tipe routing itu post routing. Min S kita masukkan IP LAN. Oke, IP LAN. Slash prefix. Prefixnya 28. Terus min O kita masukkan dia di kita mau bawa IP ini kemana, ke interface mana. TH0 min JSNAT min 2 kita mau hubungkan IP ini, kita mau menyambungkan IP ini atau biar dia bisa saling terhubung ke IP mana, kita masukkan IP 1. Kayak gitu. Di tables in T nat ini baris terakhir, NV L besar. Nah, kira-kira kayak gitu. Bentar. Oke, nggak berubah, teman. Oke. Nah, habis itu kita restart. Sebelum di restart kita berikan perizinan dulu. chmod 755. Nih, kita berikan perizinan. Terus kita restart. Ini kita hapus. Terus kita ketik sini restart. Nah, ini udah berhasil. Otomatis sudah bisa kita ping. Ini saya minimize saja. Bentar. View-nya 50. View-nya ini 109. Oke. Ya. Nah, kita cek untuk biar kita bisa ping ke server ini. Kita akan edit adapternya yang udah kita buat. Oh, bentar. Kalau kita ambil dari SP, sorry gue lupa. Kita harus pakai 2 ETH. Kita harus pakai 2 ETH, bentar. Jadi kita matikan dulu ini mesinnya. Oke. Terus di sini di networknya adapter 2 ada, kita aktifkan di sini. Terus host only. Masukkan host only.
terus loal. Oke, kebal connect. Terus ini kita empty aman. Oke. Kita start lagi. Ini kita akan ubah lagi beberapa hal. Cuma dikit sih sebenarnya. Kita login lagi di root. Nih, kita edit lagi di sini. Di interface. Nah, ini. Ini kita ubah jadi ETH1. Tuh. Nah, kita pakai 2 ETH. Oke. Terus kita restart lagi networkingnya. Ini. Kita cek IP-nya. Oke. Kita jawab ping ya. Ya, aman. Tik 9. Oke, aman. Nah, di sini kita atur adapternya di sini. Di properties. Ini kita ubah IP-nya. Kita di sini masukkan IP LAN. IP LAN 168.10. Nah, karena titik 1 udah dipakai sama server, sini kita pakai 2. Sebenarnya walaupun bukan 2 aja nggak masalah. Mau 3, mau 4, mau 5 boleh. Oke, subnet masknya udah benar 240. Kita masukin gateway-nya. Kita masukin IP LAN yang di server itu. Nih. Sini karena kita belum masuk ke DNS, kita ini kita hapus aja. Oke. Langkah terakhir di webinar ini kita tes ping dari PC ini ke server. Pertama IP kita sendiri dulu. Aman. IP LAN server. Oke, request timeout. Coba kita reboot dulu. Oh iya, bentar. Kita harus ubah satu lagi di routing. Karena kita tambahkan interface ETH1 dia. Oke. Jadi biar bisa ping, kita ubah lagi sini. Nah, sini. Ini kan kita daftarnya ETH0 doang. Jadi kita daftar lagi untuk ETH1 sini. Oke. Nah. Nah. Oke. Kita coba ping lagi. Oke, udah aman ya. Kita bisa nge-ping. Habis itu kita ping IP1.
97. Oke, aman. Nah gitu doang. Artinya kita udah bisa terhubung ke server ini. Untuk untuk webinar selanjutnya itu di minggu depan, Sabtu depan itu kita masuk ke DNS. Jadi DNS itu kita mau mengubah alamat IP server ini menjadi alamat domain gitu. Buat yang mau dikirimin file ISO-nya boleh chat saya atau Dennis boleh. Jadi di sini udah lengkap sih. Ini udah lengkap. Udah. Nih, dari video yang mau minta chat gue aja boleh, atau chat si Dennis boleh. Ya, jadi webinar kali ini untuk materinya udah selesai. Jadi kita masuk ke materi teori yang terakhir, yaitu perintah dasar Linux. Coba, boleh on cam, boleh on cam. On cam, sorry. On mic. Sorry banget anjing. Gue makan pedas amat. Aduh. Yang lain boleh on mic, boleh. Ini main teori aja kita. Oke. Mungkin nggak ada yang mau on mic sih ya, soalnya pada mau dengerin doang sih. Nah, gini. Ya, jadi ini materi terakhir ya, perintah dasar Linux. Tadi udah gue jelasin ya beberapa, tapi nggak semua. Ini yang 25 ini yang sering dipakai aja sih. Nggak semua, tapi yang sering dipakai aja. Ini Nano. Nano tadi gue bilang ya, untuk text editor. Text editor ini kayak gini. Di Windows itu Notepad nih, text editor. Ya, Garut, Pak. Tuh. Habis itu ada IPAL untuk mengecek alamat IP. Sebenarnya untuk di Linux itu ada dua cara untuk mengecek alamat IP. Pertama itu IPAL ya tadi. Habis itu ada ifconfig. Nah, tapi untuk ifconfig kita harus install ini apt. Kita harus install namanya nettools. Kita harus install nettools untuk bisa menggunakan si ifconfig itu. Kalau di Windows cek IP-nya itu kita pakai ini ipconfig. Itu. Yang ketiga ada chmod. Digunakan untuk mengubah perizinan hak akses suatu file atau directory. Nah, jadi itu ada 755 kan. Nah, jadi sebenarnya ini gue buka Google aja ya, gak ya. Soalnya gue gak catat materinya, Cok. Banyak jenisnya, dia ada 755, 777. Nah, ini ada tabelnya dia. Wait. Jadi gini, kan ada 3 tuh. Ada user, ada group, order. Ya semuanya gini. Ini kalau bahasa kasarnya root, akses biasa, dan tamu. Ya. Ada poinnya masing-masing. Read untuk membaca. Poinnya 4. Ini untuk root ya. Misalkan root itu kita kasih akses, dia bisa membaca, mengedit, dan menjalankan. Ini ada R itu read, write itu edit, atau apa ya. Nah, intinya tuh dia bisa mengubah-ubah gitu isinya. X execute atau menjalankan. Dia ada poinnya masing-masing. Jadi kalau kita kasih user ini untuk root ini kan kita jumlah aja. Nih. Dia bisa membaca, jadi dia dapat 4 poin. Dia juga bisa mengedit, dapat 2 poin. Dia juga bisa mengeksekusi. Kalau kita jumlah ini 1 tambah 2 tambah 4 hasilnya 7. Makanya tadi tuh pas chmod itu chmod 7.
chmod 755. Jadi 7 ini yang untuk root, 5 ini untuk user biasa, 5 yang satunya lagi untuk tamu grup. Grup itu untuk perizinannya gue cuman kasih dia hak untuk membaca dan menjalankan. Tuh. Jadi poinnya ada 5, 1 tambah 4 5. Untuk tamu dan user biasa itu gue kasih poin 5. Dia cuma bisa membaca dan menjalankan gitu. Mungkin paham ya? Nanti dah gue kirim di grup. Nah, ini gue screenshot. Jadi aman. Ada juga tuh chmod 777. Maksudnya user root, user biasa dan tamu itu dia bisa membaca, mengedit dan mengeksekut. Jadi semua user itu bisa dia. Oke, paham ya? Di situ selanjutnya ada perintah cd. cd itu tuh singkatan dari lupa change atau choose ya. Panjangan cd dalam Linux. Nah, oh ya, change directory. Kita untuk berpindah ke directory satu atau directory lain, atau misalkan kita masuk ke sebuah folder, itu fungsinya si cd dia. Kenapa untuk berpindah? cp singkatan dari kata copy. Kita mau menyalin sebuah file ke dalam file tertentu. Misalkan gue punya file index.html. Gue mau copy isi file dari index.html ini ke dalam file misalkan index.php gitu. Kita bisa pakai cp index.html index.php itu aja. Di situ ada apt-get digunakan untuk menginstal aplikasi atau paket yang kita inginkan dalam sistem operasi. Sebenarnya ini kita apt-get itu sebenarnya ini harusnya ditambahkan install, dia ada 2, ada install, ada purge atau uninstall atau remove. apt-get purge itu untuk menghapus, install untuk menginstal. Singkatan dari kata remove untuk menghapus file. rmdir singkatan dari remove directory. Directory itu kalau di Windows namanya folder. Folder dia. Kalau di Linux namanya directory. Gunakan untuk menghapus directory. Macdir, MK ini singkatan dari Mac, membuat Mac. Macdir directory. Mac directory digunakan untuk membuat directory baru. Reboot. Artinya kalau dalam bahasa Inggris itu biasanya itu identik dengan pengulangan. Boot itu maksudnya boot ulang. Menghidupkan ulang komputer. Restart. Kita menjalankan ulang. Service yang sedang berjalan. Jadi di Linux itu biasanya ada beberapa service, ada networking, ada routing, ada bin 9, ada Apache 2, ada SSH dan lain sebagainya. Itu ada banyak. Jadi kalau kita misalkan saya melakukan perubahan pada service networking. Kalau gue habis merubah networking, harus restart dulu biar supaya perubahan itu bisa terbaca ke server gitu. Yang selanjutnya ada user add, digunakan untuk menambahkan user baru. Kita tambah user baru. Misalkan tadi nama user gue kan msec, gue bisa tambah user lain. Terus ada add user sama. dia balik aja sih, add user add sama aja. Del user untuk menghapus user. ls singkatan dari list untuk melihat isi dari suatu directory. Nmap singkatan dari network mapper, jadi dipakai untuk mengecek port service yang aktif. Nah, jadi ini saya hacker sering pakai, anjay. Hacker sering pakai. Terus ada unzip. Unzip ini dipakai untuk mengekstrak file zip, file yang berekstensi .zip. Kita akan ekstrak pakai perintah unzip. Misalkan gue punya phpMyAdmin.zip, gue mau ekstrak, masukin aja perintah unzip spasi phpMyAdmin.zip, itu aja. Ping digunakan untuk menguji hasil koneksi.
kita mau ngecek antara IP1 dengan IP2 ini dia udah bisa saling terhubung atau enggak gitu. Ini fungsi dari ping. NS lookup digunakan untuk mengetahui IP dari sebuah domain. Kita mau tahu, misalkan ada domain ya google.com. Lu mau tahu IP-nya si google.com ini apa gitu. Lu bisa pakai NS lookup google.com. Selain NS lookup itu lu bisa pakai juga dik. Lu bisa pakai dik juga. Di situ ada clear untuk membersihkan layar terminal. Misalkan ini ya. Kalau di Windows misalkan udah banyak banget ya, kayak gini udah banyak banget penuh gitu. Kalau di Linux kan clear, kalau di Windows itu CLS. Tuh, membersihkan gitu. Ada history untuk melihat perintah apa saja yang telah kita gunakan gitu. Echo. Nah, tadi ini ada echo. Digunakan untuk menampilkan baris teks dan menulis sebuah teks ke dalam suatu file gitu. Init 0. Tadi lihat sendiri kan gue matikan si server ini. Tinggal ketik aja gini init spasi 0 terus enter. Nah, pasti mati ya. Untuk mematikan komputer. MV singkatan dari move. Kita bisa pakai ini untuk memindahkan lokasi file. Memindahkan lokasi misalkan dia ada di folder bin, kita mau pindahkan ke folder Apache misalkan pakai MV. Terus kita juga bisa pakai ini untuk merubah nama file atau folder. Kita bisa pakai untuk mengubah namanya. Misalkan saya punya folder namanya phpMyAdmin min 7.3 min ini itu. Dia mengubah jadi simple doang namanya, misalkan mv phpMyAdmin min 7.3 bla 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 bla. Terus spasi masukin nama itu, nama yang untuk lu yang akan lu gantikan itu. Terus ada stop. Digunakan untuk menghentikan sebuah service yang sedang berjalan. Misalkan DNS, service DNS itu bin 9, dia lagi jalan. Lu bisa berhentiin pakai stop. Misalkan etc/init.d/bin 9 stop. Itu. Oke, paham ya? Atau ada yang kurang paham ya? On mic aja boleh nanya. Oke, yang mau bertanya mungkin boleh on mic ya. Tapi kayaknya nggak ada sih. Berarti kayaknya nggak ada, soalnya kan pesertanya dikit juga. Jadi mungkin karena malam minggu ini mungkin agak sepi ya. Oh ini ada pertanyaan sih. Oh, Ini. sabar. Kita lihat Si dulu. Muhammad Ihsan. Sorry, baru lihat gue. Sorry. Selain IP table, sebenarnya ada banyak sih. Gue cek Oh, di di Google Linux. apa aja mas katanya. Kalau di Linux tuh gimana tuh? Kalau gue sih cuman IP table sih. IP table itu dia gimana tuh maksudnya? Dia untuk ngatur firewall ya, sama mengatur itu untuk routingnya. Jadi yang tahu cuman IP table doang mungkin ya, karena itu yang umum mungkin. Ya. Oke, mungkin nggak ada yang mau bertanya lagi, nggak apa-apa deh. Kalau nggak on mic juga nggak apa-apa dah, di chat aja kagak apa-apa. Bentar. Sorry nih kan karena sepi, malam minggu juga mungkin ada acara atau gimana. Oh ini, kalau gue search di Google itu ada yang namanya UFW. Gue kurang paham sih. Gue sering pakainya IP tables doang. Hmm, Tapi UFW makanya itu tuh. lu harus install dulu. Kalau IP tables itu udah emang bawaan dari Linux. Ini gue dapat harus install dulu apt install UFW. Nah itu harus setting dah. Tuh. Oke dah. Oke, berarti udah selesai ya sampai sini ya, berarti ya udah nggak ada yang mau bertanya lagi berarti ya, aman. Dari chat udah nggak ada juga yang mau bertanya, jadi oke, saya anggap ini udah nggak ada yang mau bertanya lagi. Oke baik, makasih, terima kasih banyak yang udah nunggu dari awal sampai akhir dari webinar ini. Semoga ilmu atau eh, masukan yang diberikan oleh
Bang Muhammad Rehan itu mungkin bisa dimengerti ya, bisa jadi wawasan deh bagi kita yang menonton atau melihat dari awal sampai habis. Baik, terima kasih banget ya untuk yang udah mampir. Semoga bisa sedikit mengedukasi, walau hanya kecil-kecilan aja, tapi ya nggak apa-apa ya. Oke, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.